Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Sitakulo. Saya dari Prodi IT angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana karir profesi di tugas besar mata kuliah Etika Profesi. Oke, yang pertama ada beberapa topik presentasi dimulai dari latar belakang, kemudian dilanjutkan rumusan masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada manfaat, kemudian dilanjutkan deskripsi, kemudian ada kualifikasi dan skill, kemudian ada organisasi, kemudian ada sertifikasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Masuk ke latar belakang pertama, yaitu di era saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dan sangatlah masif. Kemudian munculnya dampak positif dan negatif dengan adanya teknologi tersebut. Maka dengan dampak dari teknologi itu muncullah beragam aplikasi dan website. Jadi seperti developer itu menciptakan dan berinisiasi untuk mengembangkan suatu aplikasi dan website. Dari aplikasi dan website tersebut tidak lepas dari yang namanya user interface dan user experience designer, yaitu sebuah profesi dari lingkup desainer. Kemudian ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja lingkup pekerjaan profesi UI UX designer. Kemudian yang kedua ada apa saja kompetensi yang dibutuhkan oleh UI UX designer. Kemudian yang ketiga, apa saja organisasi profesi dalam lingkup profesi UI UX designer dalam lingkup nasional dan internasional. Kemudian yang keempat, hal apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilanggar oleh UI UX designer. Kemudian nomor 5, apa saja lisensi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh UI UX designer. Dan masuk yang ketujuan, ada 2 tujuan dari pembuatan makalah ini, yaitu yang pertama untuk menyempurnakan penilaian mata kuliah etika profesi di semester 8 ini, itu khususnya dari diri saya sendiri. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyusunan tugas besar mata kuliah etika profesi, yaitu makalah rancangan karir profesi ini. Kemudian masuk ke manfaat dari makalah ini, yaitu yang pertama, makalah ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pembaca. Kemudian yang kedua ada supaya pembaca mampu mengetahui aspek-aspek apa saja yang dipersiapkan dan dibutuhkan apabila ingin mengambil karir profesi sebagai UI UX designer dan sebagainya. Kemudian masuk ke deskripsi singkat dari UI UX designer. Itu yang pertama, user interface atau sering kita tahu UI designer tidak bisa dipisahkan dengan user experience atau UX designer. Kemudian UI designer menentukan tampilan aplikasi dan atau situs suatu website. Kemudian UX designer menentukan bagaimana aplikasi atau situs bisa beroperasi dengan mudah. Kemudian UI designer mendesain agar tampilan menarik baik dari sisi bentuk, warna ataupun tulisan. Kemudian UX designer sangat berkaitan dengan kepuasan pengguna aplikasi atau situs yang dibuat. Kemudian UI designer dan UX designer saling bekerja sama dan juga melengkapi satu sama lain. Jadi untuk di dunia pekerjaan ataupun semisal kita ada di sebuah software house atau mungkin perusahaan, mungkin UI designer dan UX designer itu bekerjanya itu saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu, saling berkoordinasi lah, seperti itu. Kemudian kualifikasi dan skill, yaitu di sini ada beberapa tahapan untuk kualifikasi dan skillnya. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki kemampuan riset, yaitu dimana pengetahuan tentang cara meneliti sebuah kasus atau project yang diberikan oleh klien, serta cara pembuatan wireframing atau mockup sebagai rancangan awal dari desain situs atau aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis. Kita harus memiliki kemampuan melakukan analisis, yaitu kemampuan memahami, menganalisa, dan visualisasikan project serta menentukan alur yang diikuti oleh pengguna atau user flow dalam menggunakan situs atau sebuah aplikasi yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga ada kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Ini tidak hanya di UI UX designer, yaitu di profesi lainnya itu pasti akan harus memiliki pikir kritis seperti ini, yaitu kemampuan untuk dapat mencari ide, desain, dan inovasi yang kreatif serta kritis dari referensi yang ada di internet, serta mampu mengembangkan isi referensi tersebut agar desain tersebut terkesan orisinil dan memuaskan untuk klien kita nanti. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan mendesain, desain pengetahuan tentang teknik, peralatan, dan prinsip desain termasuk dalam memproduksi rencana teknikal yang presisi, cetak biru, gambar, dan model. Dapat membuat dan memahami prototyping dalam proses UI UX design. Kemudian masuk ke kemampuan
problem solving, yaitu kemampuan ini tidak hanya dimiliki oleh profesi ini juga, namun seluruh profesi. Kemampuan yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah agar permasalahan yang ada yang kita miliki pada saat itu dapat terpecahkan dengan mudah dan sesuai dengan regulasi. Kemudian untuk software, di sini kita harus menguasai beberapa software dari UI atau UX, yaitu seperti Adobe XD, ada Figma, Marvel, Zeppelin, dan lain-lain. Mungkin juga ada software dari desainnya sendiri, yaitu CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Kemudian terakhir ada tipografi, yaitu merupakan pengetahuan dan keahlian dalam pemilihan jenis font, peletakan huruf, warna, dan sebagainya. Tipografi memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Penyampaian informasi tersebut harus membuat pembaca atau klien tersebut nyaman melihat tulisan teks yang kita buat itu. Kemudian ada lanjut ke organisasi atau asosiasi UI UX designer. Ini di dalam lingkup nasional dan internasional ya. Itu yang pertama ada ADGI, yaitu Asosiasi Desain Grafis Indonesia, yang dimana mewadahi profesi desainer grafis di Indonesia dan sebagai pendukung dari pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh kebijakan khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua ada AIGA, yaitu Asosiasi Profesional untuk Desain, tempat para profesional desain pertama-tama beralih ke pertukaran ide dan informasi, berpartisipasi dalam analisis krisis dan penelitian, serta menunjukkan pendidikan dan praktik etis. Kemudian masuk ke SEGD atau yang disingkat Society for Experience Graphic Design, adalah komunitas profesional multidisiplin global. Jadi ini tingkat internasional ya, yang merencanakan, merancang dan membangun pengalaman yang menghubungkan orang ke tempat, yang dimana kami sebagai desainer grafis dan informasi dapat berhubungan satu sama lain. Dan ada RGD, yaitu Asosiasi Desainer Grafis, yang dimana di seluruh dunia memiliki kurang lebih 4.100 praktisi desain, termasuk pemilik perusahaan, pekerja lepas, manajer, pendidik, dan mahasiswa seperti kita sendiri ini sebagai mahasiswa. Kemudian ada UCDA, yaitu University and College Design Association, yaitu wadah untuk mempromosikan keunggulan dalam komunikasi visual untuk institusi pendidikan. Jadi untuk mempromosikan karya-karya kita di bidang visual. Kemudian ada AGDA atau Australian Graphic Designer Association, adalah asosiasi nasional untuk desainer grafis profesional, didirikan pada tahun 1988 untuk memfasilitasi kemajuan profesi desain grafis di Australia. Kemudian ada DCE, yaitu Art Director Club Europe, adalah suatu asosiasi yang berkantor pusat di Barcelona, yang terdiri dari klub profesional dan asosiasi desain grafis dan periklanan dari 19 negara Eropa. Kemudian ada JAGDA, yaitu Japan Graphic Designer Association, yang berasal dari Jepang. Sama tugasnya, yaitu untuk mewadahi dari visual, dari artis visual, dari desainer grafis, untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Kemudian ada BDG, yaitu didirikan pada tahun 1919, yang berguna untuk menyalurkan ide, gagasan, dan karya kita, kemudian untuk dipasarkan atau mungkin dipamerkan di pameran internasional. Kemudian untuk masuk ke beberapa sertifikasi profesi, yaitu sertifikasi profesi ini berguna untuk kita ketika melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang akan kita tuju nanti, khususnya di bidang UI UX designer. Itu yang pertama ada Adobe Certified Expert, itu dari Adobe. Kemudian ada Aspirin Specialist dari AC. Kemudian ada Certified Macromedia Flash MX Designer. Kemudian ada Google UX Design Certificate, itu dari Google sendiri. Kemudian ada Design Lab UX Academy. Dan dari kesimpulan dan saran dari makalah ini, yaitu yang pertama, untuk kesimpulannya, yaitu profesi UI designer sangat berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain dengan UX designer. Kemudian semua orang bisa menjadi UI UX designer dengan menekuni skill dan profesi tersebut, dan juga ada nilai tambah apabila memiliki sertifikasi dari bidang UI UX
desain tersendiri. Kemudian untuk sarannya sendiri ada 2 saran, yaitu yang pertama untuk di Indonesia sendiri mungkin pendidikan tentang desain harus ada dari bangku sekolah dasar karena bakat tiap anak kan berbeda, jadi kita tidak bisa pukul sama ratakan. Kemudian banyak sekali pemuda-pemuda di Indonesia memiliki bakat dalam hal tersebut namun kurang terwadai dan kurang terrealisasi dengan baik. Kemudian penulis berharap profesi UI UX designer tidak dipandang sebelah mata oleh orang tua di perkembangan zaman, di perkembangan teknologi yang pesat dan pasif seperti ini. Oke, tambahan apa saja sih kompetensi teknik dan non teknik yang dibutuhkan untuk mencapai karir profesi UI UX designer? Di sini dengan mengacu pada identifikasi mata kuliah yang pernah saya ambil di perkuliahan Telkom Surabaya dari semester 1. Itu yang pertama ada ini tidak urut ya. Jadi yang pertama itu ada magang atau kuliah atau kerja praktek yang dimana di sana saya mendapatkan beberapa pengalaman kerja langsung terjun di dunia kerja itu sendiri. Yaitu kita merasakan rasanya bagaimana sih cara mengatur waktu, bagaimana sih cara berkoordinasi dengan orang, bagaimana sih cara beradaptasi dan lain-lain banyak sekali hal-hal yang nantinya kita butuhkan di jenjang kerja nantinya. Oke. Kemudian kedua ada literasi TIK, yaitu kita belajar tentang pengalaman kita belajar tentang pengetahuan-pengetahuan dari TIK tersebut. Kemudian ada Pancasila atau kewarganegaraan, yaitu karena landasan ideologis kita Pancasila dan kita sebagai warga Indonesia harus patuh kepada regulasi yang ada di negara ini. Kemudian ada pendidikan agama Islam, karena saya Islam maka pendidikan agama ini sangat penting dan jadi tiang dan acuan untuk saya beraktivitas dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada pengembangan personal, yaitu di mana saya mendapatkan mata kuliah tersebut, saya harus mengembangkan diri saya dan selalu berusaha belajar dan terus belajar untuk menjadikan diri saya lebih baik dari hari kemarin. Jadi seperti itu. Kemudian ada interaksi manusia dan komputer, yaitu saya mengimplementasikan dan membuat suatu prototipe aplikasi melalui CodeBlock. Jadi nantinya itu mungkin bisa dikembangkan karena di situ ada sisi dari user interface, desain user interface di aplikasi CodeBlock tersebut. Kemudian ada keamanan informasi. Mata kuliah keamanan informasi kita belajar mengenai bagaimana kita cara mengamankan suatu database atau server. Jadi ketika kita sudah masuk ke perusahaan atau mungkin nanti memiliki wirausaha sendiri, data-data yang kita atau database yang kita simpan nanti, langkah baiknya kita harus memiliki step-step atau mungkin suatu hal atau mungkin suatu step yang harus kita lakukan apabila ada sesuatu atau mungkin hacker atau mungkin semacam virus itu masuk ke database atau server kita. Jadi biar semua data yang kita punya itu aman dan tidak bisa di otak-atik oleh orang luar nanti. Seperti itu. Kemudian ada komputer grafik. Komputer grafik itu lebih ke membuat suatu user interface lah istilahnya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan bahasa komputer. Kemudian ada bahasa Inggris, yaitu di mana perkembangan teknologi yang pesat ini kita harus menguasai bahasa Inggris karena bahasa internasional. Ada ekonomi teknik, yaitu dengan ekonomi teknik ini saya bisa manajemen ekonomi dengan hitungan-hitungan teknik yang telah dipelajari di mata kuliah tersebut. Kemudian ada kewirausahaan, yaitu saya bisa merencanakan keuntungan, mungkin ada margin dari modal berapa ketika saya mempunyai usaha ini, saya harus memiliki modal berapa. Kemudian ketika saya menginginkan suatu barang, saya harus memiliki modal berapa dan itu bisa kembali lagi menjadi untung. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh UI UX designer. Itu yang pertama, source dari desain sendiri di internet itu sangatlah melimpah ya. Jadi sangatlah banyak di website-website itu, banyak di Instagram, di Google, di Pinterest dan lain-lain, di platform seperti itulah. Kita tidak boleh mencomot-comot desain. Jadi misal itu sudah ada hak cipta atau mungkin dari kreditnya itu kita tidak boleh mencomot. Oke. Kemudian ketika kita mengambil open source seperti FreePik, Fextizy dan lain-lain itu kita tidak boleh langsung
mengambilnya, kita harus amati tiru memodifikasi. Setidaknya kita mengganti dan tidak langsung mencomot dari website tersebut. Kemudian ada tidak boleh mengambil hak cipta, tadi seperti poin pertama, yaitu tidak boleh memakai jasa desain yang tidak tersertifikasi. Jadi mungkin jasa-jasa desain di era sekarang itu mungkin banyak sih yang memang tidak tersertifikasi tapi memang berkeahlian di bidang tersebut. Tapi mungkin alangkah baiknya jika kita menggunakan jasa desain yang memiliki sertifikasi agar desain kita bisa sesuai apa yang kita inginkan. Oke, kemudian apakah saya ingin membangun bisnis sendiri atau mungkin ikut perusahaan? Jadi ada dua opsi dari saya sendiri, yaitu pertama membangun sebuah software house dengan nuansa desain house dengan memiliki karyawan bidang ahli desain, editing video, fotografi dan videografi. Kemudian yang kedua, saya ingin masuk ke perusahaan khususnya di BUMN di bidang UX designer atau ke front end programming. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.